Bagaimana cara menentukan komunitas rohani di mana Anda harus bertumbuh? Ini adalah sebuah pokok yang sangat penting sekali buat setiap orang yang percaya. Karena dalam Ibrani 10 ayat 24-25, Tuhan menginginkan agar kita bertumbuh dalam sebuah komunitas rohani untuk saling memperhatikan, saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Kita tidak bisa bertumbuh sendiri, Tuhan mau kita bertumbuh bersama-sama. Tidak ada namanya lone ranger, tidak ada namanya berjalan sendiri dalam kerajaan surga. Harus ada komunitas. Namun ada begitu banyak orang sudah dikecewakan dengan komunitas rohani yang ada. Ada banyak orang merasa dikhianati. Ada banyak orang merasa dikecewakan. Mungkin Anda bertemu, atau mungkin Anda sendiri, atau ada orang-orang yang lain di sekeliling Anda. Anda mendengar cerita bahwa mereka ditipu oleh teman-teman gereja, teman-teman kelompok kecil, kelompok sel mereka, atau mereka merasa diperdaya, mereka merasa dimanfaatkan oleh pemimpinnya, hanya disuruh pelayanan, tapi tidak diperhatikan bagaimana masalah-masalah yang ada. Atau merasa cuma dimanfaatkan uangnya saja, disuruh kasih persembahan dan pelayanan, tapi kurang terperhatikan. Ada begitu banyak masalah dalam komunitas rohani. Namun demikian, kita tidak boleh memakai kekecewaan masalah kita atau masalah yang kita dengar tadi sebagai alasan untuk tidak terlibat komunitas rohani, untuk tidak bertumbuh secara rohani. Itu juga salah. Tidak boleh. Jadi kita harus terlibat. Lalu bagaimana cara memilih komunitas rohani yang benar? Ada begitu banyak kriteria, tapi ada satu hal yang saya mau tekankan saat ini, yaitu pemimpin rohani. Kalau Anda saat ini sedang bergumul untuk sebuah komunitas rohani, jangan cepat ambil keputusan karena diajak ini, karena diajak itu. Berdoa sungguh-sungguh. Karena yang utama yang membuat Anda bertumbuh bukan komunitas rohani, tapi hubungan pribadi Anda dengan Tuhan. Sekalipun banyak bolong-bolong, sekalipun banyak jatuh bangun, sekalipun Anda banyak dosa masih melakukan dan berusaha meninggalkannya dan masih kesulitan, tidak apa-apa. Bangun persekutuan dengan Tuhan, baca Alkitab setiap hari, luangkan waktu 5 menit, 10 menit memuji Tuhan, minimal 1 lagu. Dan mulai berbicara dengan Tuhan, apa-apa minta tolong. Ketika rasanya Tuhan ingatkan buat salah, langsung minta ampun. Itu membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Terus ketika baca Alkitab, maka Roh Kudus akan mengajar Anda selangkah demi selangkah. Kalau nggak ngerti nggak apa-apa. Namun pasti dalam perjalanannya Roh Kudus tidak mungkin menuntun Anda untuk bertumbuh sendirian. Tuhan akan mengkoneksikan Anda dengan komunitas rohani. Kita perlu mengerti, ketika kita mengikuti tuntunan Roh Kudus, kita mengerti standar yang dipakai Roh Kudus untuk memimpin Anda. Karena Roh Kudus tidak mungkin memimpin bertentangan dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan, Alkitab, itu diinspirasi Roh Kudus, diberikan kepada kita untuk jadi tuntunan, untuk kita bisa menangkap mana arahan dari Roh Kudus, mana pikiran yang dari daging atau bahkan dari setan. Kita harus menangkap itu dari firman Tuhan. Dan firman Tuhan yang mau saya sampaikan adalah dari Ibrani 13 ayat 17. Untuk memilih komunitas rohani, maka lihat pemimpinnya. Sekali lagi, lihat pemimpin yang menggembalakan. Bukan hanya lihat pemimpin yang di atas jauh, tapi pemimpin kelompok sel, kelompok rohani, pemimpin kelompok pelayanan yang Anda ikuti. Karena atmosfer dari komunitas rohani itu, apakah atmosfernya ini membuat Anda bisa bertumbuh dengan baik, itu tergantung sama pemimpinnya. Ketika ada masalah dalam komunitas rohani, yang pasti ada, maka yang bertanggung jawab menyelesaikan adalah pemimpinnya, yang menengahi, yang mendamaikan. Maka lihat pemimpinnya, kenalan dengan pemimpinnya, ngobrol dengan pemimpinnya. Jangan langsung buat keputusan, kenal, biarkan dia mengenal Anda. Dan biarkan dia menunjukkan perhatian kepada Anda. Dikatakan Ibrani 13 ayat 17, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu, sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Jadi Anda lihat, Anda berdoa, apakah pemimpin tersebut betul-betul care,
betul-betul mau berjaga-jaga atas diri Anda, apakah Anda berharga untuk mereka meluangkan waktu dengan Anda. Maka itu menjadi tanda awal. Dan juga bagaimana sikap mereka terhadap firman Tuhan. Apakah bagi pemimpin tersebut firman Tuhan penting, bukan hanya pekerjaan pelayanan, kegiatan pelayanan aktif, bisa punya talenta ini, talenta itu dan hebat, tapi bagaimana sikapnya firman Tuhan. Apakah firman Tuhan sering terdengar dari mulutnya? Bagaimana sikapnya terhadap uang? Apakah dia ini rakus, serakah, atau dia ini dia menghormati, dia melakukan persembahan perpuluhan dengan teratur. Itu menunjukkan komitmennya kepada Tuhan. Jadi berdoa sungguh-sungguh karena komunitas rohani yang Anda pilih dan pemimpin yang Anda mau belajar dari dia. Kedepannya Anda harus tunduk dan mengikuti dan meneladani dia. Jadi berdoa sungguh-sungguh biar Roh Kudus arahkan, bangun pertemanan, bangun persahabatan, dan ketika Anda membangun pertemanan itu, maka Anda lihat ketika masuk dalam komunitas itu, Anda lihat atmosfernya sambil terus berdoa. Maka Roh Kudus pasti akan menuntun. Kalau itu nggak pas, Roh Kudus nggak akan kasih damai sejahtera. Kalau pas akan ada damai sejahtera. Tapi sekalipun damai sejahtera, harus dicek dulu apakah damai sejahtera itu dari Tuhan. Dengan cara apa? Dengan terus berdoa. Ambil waktu, jangan buru-buru. Sekali lagi, pertumbuhan rohani terbesar Anda adalah ketika Anda berjalan bersama dengan Roh Kudus yang sudah dikirim untuk menuntun Anda. Dia akan menyampaikan arahan dari Bapa dan Tuhan Yesus kepada Anda. Tanya sama Tuhan, pasti Tuhan akan jawab. Kalau belum, tunggu aja, gak usah buru-buru, Anda gak akan tertinggal. Tuhan Yesus memberkati.